Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah, malam ini kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang solih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mumpung kita berada di bulan Maulid Rabiul Awal, kita perlu menggali keteladanan Rasulullah SAW, terutama sekali meneladani akhlak. Meskipun tidak hanya akhlak yang diajarkan oleh Rasul, tetapi Rasul itu membawa misi yang sangat luas, dan misi ini harus kita lanjutkan dan akhlak-akhlaknya kita teladani. Ada 3 misi kelahiran Nabi, jadi Bapak Ibu perlu dibedakan ya. 12 Rabiul Awal tahun gajah itu kan kelahiran bayi Muhammad, belum jadi Nabi kan ya. Jadi Nabi itu ketika umur 40 tahun kan. Jadi mestinya 12 Rabiul Awal tahunnya tahun gajah itu lahirnya calon Nabi, belum lahirnya Nabi, kan begitu? Benar enggak ini? Ya, karena belum diangkat jadi Nabi kan. Nah, karena belum diangkat jadi Nabi ya berarti kelahiran calon Nabi. Nah, resminya jadi Nabi itu pada usia 40 tahun mendapat wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 di Gua Hiro, itu baru Nabi itu. Nah, saya tidak bicara tentang hari kelahirannya, tetapi saya berbicara tentang 3 makna kelahiran Nabi. Berarti apa? Nabi diutus ke muka bumi ini membawa 3 makna. Pertama, menyelamatkan keimanan manusia dari kemusyrikan melalui kalimatul wahdah la ilaha illallah. Kalimatul wahdah itu tercantum dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Ini namanya misi kalimatul wahdah. Semua nabi itu mengajarkan la ilaha illallah. Tidak ada nabi yang mengajarkan selain la ilaha illallah itu tidak ada. Semua nabi mengajarkan la ilaha illallah. Yang kedua, nabi itu menyelamatkan manusia dari krisis nilai kemanusiaan. Melalui apa? Melalui misi rahmatan lil alamin. Ini tercantum dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi kehadiran Rasul itu betul-betul rahmat. Mengapa? Karena menghentikan satu zaman namanya zaman jahiliyah. Jadi zaman itu masa jahiliyah itu kebodohan. Jadi waktu itu satu masa itu mengalami kebodohan di seluruh dunia. Jahiliyah tidak hanya di Mekah. Jahiliyah tidak hanya di Timur Tengah. Jahiliyah itu melanda dunia. Mengapa? Karena jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 611 tahun. Jadi Nabi Muhammad lahir 571 Masehi ditambah 40, jadi 611 tahun. Dunia kosong dari bimbingan Nabi dan Rasul. Maka mengalamilah yang namanya zaman jahiliyah. Dan itu tidak hanya di Mekah, tidak hanya di Timur Tengah, tapi seluruh dunia ini mengalami zaman yang namanya zaman kebodohan. Menyembah Tuhan yang dibuat, perbudakan di mana-mana, rentenir merajalela, minum minuman keras jadi budaya, perjudian jadi hobi, jadi hukum rimba, jadi betul-betul jahiliyah. Karena 611 tahun dunia ini nggak dibimbing oleh Nabi, maka Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan jelas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang ketiga, misi menyelamatkan manusia dari segala bentuk kehancuran akhlak. Beliau sendiri menyatakan, innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Ini Bukhari dalam Adabul Mufradnya. Innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dalam riwayat Muslim, riwayat Baihaqi dalam Sunan Al-Kubro, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bapak Ibu, mari kita bertanya, mengapa makarimal akhlak? Mengapa tidak makarimal iman? Mengapa tidak makarimal ibadah? Mengapa tidak makarimal muamalah wa syariah? Kok makarimal akhlak? Jawabannya ada dua. Yang pertama, akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu menyempurnakan seluruh ajaran akhlak yang diturunkan Allah kepada Rasul-Rasul terdahulu. Jadi Rasul-Rasul itu juga mengajarkan akhlak kepada kaumnya, tapi belum sempurna. Sempurnanya ajaran akhlak yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah menyempurnakan seluruh sistem ajaran Islam. Bapak Ibu, sistem ajaran Islam itu seluas ini, ya. Jadi ajaran Islam itu mengandung 3 ajaran besar, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Ini induknya. Akidah membahas tentang keyakinan, keimanan. Syariah membahas tentang hukum, kaidah, norma yang mengatur 2 ajaran, ibadah dan muamalah. Ibadah itu dibagi menjadi 2, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah pokok,
nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Seperti sholat, zakat, puasa, haji, ya. Nah, itu ibadah mahdhah. Yang menetapkan ibadah mahdhah itu Allah dan Rasul, bukan ulama. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah itu ibadah yang bersifat umum, tidak ada ketentuan sebagaimana ibadah mahdhah. Seperti tolong menolong, itu ibadah, tidak ada ketentuannya. Nolong dengan apa, berapa jumlahnya, kapan, kepada siapa. Tolong menolong itu tidak ada ketentuan, tapi diperintahkan sebagai ibadah. Mencari ilmu itu ibadah ghairu mahdhah, karena kapan saja mencari ilmu, nggak ada batasnya, di mana saja, dengan siapa saja, tidak mengenal umur. Bahkan Islam mengajarkan mencari ilmu itu wajib sejak dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Dan tolong menolong, mencari ilmu, bekerja itu ibadah ghairu mahdhah. Ya, yang penting dalam bekerja itu tidak menyimpang dari syariat. Nah, Bapak Ibu, syariat yang mengatur muamalah itu sangat luas, seluas kehidupan kita. Syariat membahas tentang ekonomi, sosial, politik, budaya, iptek, seni, dan filsafat. Nah, kesimpulannya Pak, akhlak nomor 3 itu menyempurnakan akidah, menyempurnakan syariat, menyempurnakan ibadat, dan menyempurnakan muamalah. Jadi akhlak ini berfungsi sebagai penyempurna. Rasulullah menyatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sempurnanya iman seseorang tergantung sempurnanya akhlak seseorang. Maka seseorang itu kalau akhlaknya semakin tinggi, maka imannya ya setinggi akhlak itu. Semakin rendah akhlak seseorang, ya serendah itu pula iman seseorang. Syariat misalnya, syariat ibadah. Ibadah itu kalau memenuhi statusnya sah, tidak batal, sah. Misalnya syarat dan rukun sholat dipenuhi. Misalnya seorang bapak menutup aurat dengan pakai kaos, jadi sholat pakai sarung atau celana, kemudian bajunya kaos. Secara syariat sah karena sudah menutup aurat, tapi tidak sempurna. Karena apa? Menghadap Allah tidak berakhlak dalam berbusana. Padahal Allah memberi segalanya kepada manusia. Apalagi kaosnya kaos promosi, kecap bango. Apalagi nanti menjelang pilkada bawa kaos partai politik, gambarnya calon wali kota. Menghadap Allah pakai kaos politik, itu meskipun sah tapi tidak sempurna. Berarti apa? Orang sholat itu walaupun syariatnya lengkap, rukun dan syaratnya terpenuhi, menjadi tidak sempurna ketika tidak berakhlak. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala manggil seluruh anak cucu Adam, ya Bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang terbaik ketika sholat di masjid. Karena itu jangan pakai kaos ketika sholat, harus punya rasa malu kepada Allah. Sementara kalau mau ke calon mertua saja bajunya disetrika 7 hari 7 malam. Untuk menghadap Allah pakai kaos, kaos oblong promosi lagi. Nah, jadi itu ibarat syariat juga begitu. Syariat motong binatang misalnya, Rasulullah
kalau dari segi syariat, motong binatang itu harus mengucapkan asma Allah kan, agar jadi sembelian yang halal karena menyebut nama Allah. Namun mengapa Rasulullah memerintahkan gunakan pisau yang tajam? Artinya berakhlaklah kepada binatang yang akan kamu sembelih. Dengan cara apa? Menggunakan pisau yang tajam agar tidak menzolimi binatang. Itu akhlak. Karena itu apa jadinya kalau Rasulullah itu tidak berpesan gunakan pisau yang tajam? Mungkin orang milih gampangnya aja. Yang penting kan baca bismillah toh. Nah, mungkin motong ayam baca bismillah terus diongkek kertas. Tapi karena Rasulullah menyuruh gunakan pisau yang tajam, maka itulah akhlak terhadap binatang sembelihan. Nah, jadi akhlak di sini merupakan ajaran besar ketiga, tapi fungsinya menyempurnakan akidah, menyempurnakan ibadah, menyempurnakan syariah, dan menyempurnakan muamalah. Nah, sedangkan bermuamalah mulai dari ekonomi sampai filsafat itu semuanya harus berakhlak. Inilah petunjuk Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa zakarullaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, Allah memberi petunjuk seperti ini karena Allah sendiri sudah mengakui, Allah itu sudah merekomendasi bahwa akhlaknya Nabi Muhammad SAW itu akhlak yang agung. Ini rekomendasi dari Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kalau manusia melecehkan Nabi, ya, kalau manusia itu menghina Rasulullah, kalau manusia itu menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, dia akan menjadi makhluk yang terkutuk. Karena apa? Yang memuji Rasul itu Allah. Betul-betul menjadi manusia hina dan terkutuk kalau menghina Rasulullah. Karena itu Bapak Ibu, dua ayat ini harus menjadi dasar keharusan kita di dalam meneladani akhlaknya Rasulullah. Ambil contoh poin-poin akhlak yang patut kita terapkan dalam kehidupan kita. Sebagai seorang suami, Rasulullah SAW termasuk sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik dan lemah lembut terhadap istrinya. Nggak boleh kasar, nggak boleh mentah, nggak boleh menghina, nggak boleh mencela, nggak boleh mencaci. Rasul itu kalau manggil istrinya itu ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Sementara bapak kalau istrinya pakai merah-merah diloni, sejak kapan jadi ketoprak? Rasulullah itu loh bilang, ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Itu, dan beliau diakui oleh Aisyah istri beliau. Dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya, ada berapa kata khairukum di sini? 3 kata. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluarga. Ini Rasulullah. Dan beliau luar biasa, totalitas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah,
Lalu 1 dinar yang kau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu 1 dinar yang kau keluarkan untuk 1 orang miskin, dibanding dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya paling besar adalah yang engkau berikan untuk keluargamu. Berarti apa? Sama-sama 1 dinar, antara yang diberikan kepada fakir miskin, memerdekakan budak, atau yang lain, 3 kali dinar yang dibagi-bagi kepada mereka belum mengalahkan pahalanya 1 dinar yang dibelanjakan, yang diberikan untuk belanja. Karena itu Rasulullah menyatakan sebaik-baik sedekah adalah nafkah yang diberikan suami kepada istri. Maka seorang bapak itu semakin banyak memberi belanja kepada istri, sedekahnya semakin banyak. Setuju? Setuju. Karena itu nggak usah ada iki duit lanang, iki duit wedok. Wis duit wedok kabeh ae. Ya. Iya, itulah penghargaan seorang suami yang diajarkan oleh Islam terhadap istri dan keluarga. Toh seorang ibu itu ketika nerima gaji atau nerima nafkah dari suami, itu ruwetnya kayak ambil zakat loh, Pak. Ya kan? Begitu nerima langsung dibagi-bagi, ini untuk SPP, untuk PLN, untuk PDAM, untuk pulsa, untuk dapur, untuk LPG, untuk arisan spray, arisan taplak mejo, arisan cengkir, kayak ambil aja, ribet gitu. Tahu-tahu entah gitu. Bapak nggak bisa ngumpul Dewi, nggak bisa. Karena itu percayalah kepada sang istri, ya, karena itu direkomendasi Rasulullah. Sebaik-baik sedekah adalah belanja yang diberikan suami kepada istri. Dan ini hadisnya riwayat Muslim Sahih. 3 kali perbandingan. 1 dinar yang diberikan digunakan di jalan Allah, apa infak, zakat, sedekah. 1 dinar untuk memerdekakan budak, 1 dinar dibagikan kepada fakir miskin. 3 kali dinar itu masih belum mengalahkan 1 dinar yang dibelanjakan suami kepada istri. Karena itu suami harus menyadari tanggung jawabnya sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau dalam bahasa Jawa, suami itu harus mencukupi sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Jangan cuma sandang, pangan, papan saja. Sandang, pangan, papan, kalau nggak harus kalau nggak ada pendidikan, ya, kobol-kobol. Apalagi nggak kesehatan. Jadi 5 ini mestinya, ini yang harus dicukupi oleh seorang suami. Contoh lagi akhlak Rasul terhadap orang lain. Beliau itu sangat perhatian, sikapnya lemah lembut. Beliaulah orang yang paling santun, tawadhu, ramah, dan lagi murah senyum. Semua sikap ini tertuang dalam perilaku Rasulullah. Beliau itu sangat perhatian, dan tutur katanya maupun sikapnya itu lemah lembut, santun. Pernah Aisyah itu ditanya oleh seorang sahabat tentang kesannya hidup mendampingi Rasulullah. Aisyah waktu itu menjawab dengan gampang sekali, akhlak Rasul itu mengesankan. Karena akhlak beliau itu dalam kehidupan keluarga mengamalkan Al-Quran. Sahabat yang mendapat jawaban itu kurang puas. Apa ada yang sangat mengesankan?
Aisyah menangis. Karena apa? Mengenang kebaikan Rasul, kelembutan Rasul, santunnya Rasul terhadap keluarganya. Setelah beliau berhenti menangis, cerita kalau bangun di tengah malam itu tidak lupa membangunkan saya. Dengan kehalusan tangannya dan kelembutan suaranya, Rasul bangunkan saya. Aisyah, bangun, izinkan aku untuk menghadap Tuhan. Itu kesan yang sangat mendalam, sampai Aisyah kalau ingat itu menangis. Karena apa? Aisyah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Pelajarannya apa? Seorang suami meninggalkan tempat tidur istri untuk menghadap Allah, memberitahu istrinya. Maka pelajarannya, kalau suami sudah memberi teladan begitu, maka tidak patut kalau istri keluyuran kemana-mana tanpa ridhonya suami. Itu pelajaran yang didapat oleh Ibu Aisyah. Seorang suami yang bangun tengah malam meninggalkan istrinya yang masih di tempat tidur, izin memberitahu istri. Padahal sholat malam itu. Maka pelajaran yang didapat oleh Ibu Aisyah adalah istri kemanapun harus mendapat izin dan ridhonya suami. Kata orang Jawa, cekne gak plutas-plutus. Tahu plutas-plutus, Pak? Sepuran WC. Yang kedua, Ibu Aisyah itu merasakan bahwa Rasul membangunkan itu dengan kelembutan tangan. Berarti apa? Rasul itu kalau membangunkan istrinya pakai tangan, bukan disepain gak sikil. Hitung-hitung enggak gitu. Aisyah, bangun, izinkan aku untuk menghadap Tuhan. Ini yang patut diteladani dalam kehidupan rumah tangga. Agar apa? Agar rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Karena apa? Komunikasinya lemah lembut, santun, tawaduk, saling menghargai. Nah, kemudian keteladanan dalam hidup. Rasulullah itu walaupun Rasul utusan Allah, apapun yang beliau minta akan dikabulkan. Bahkan tokoh-tokoh kafir Quraisy pernah nawarkan, Muhammad, kalau kamu butuh wanita tercantik di kawasan Sahara ini, akan aku pilihkan. Kalau kamu ingin harta banyak, akan kami siapkan. Kalau kamu ingin jadi pejabat tertinggi di kawasan Jazirah, akan saya angkat. Yang penting kamu hentikan dakwah Islam. Ditawari, suruh menghentikan dakwah Islam dengan tawaran wanita, harta dan tahta, tapi ditolak. Bahkan paman beliau sendiri menghentikan. Nabi menjawab, wahai paman, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan diletakkan di tangan kiriku untuk menghentikan dakwah ini, akan aku tolak. Nah, namun beliau hidupnya sederhana, jauh dari kesan berkasta, jauh dari kesan borjuis dan keningratan. Ya, jadi Rasulullah itu nggak menggunakan kasta, ya. Seperti kan ada dalam ajaran tertentu ada kasta itu, ya. Ya. Kemudian Rasulullah itu kalau ada pakaian yang koyak, Rasulullah menambahnya sendiri tanpa perlu menyuruh istrinya. Ya, kan enggak berat kan? Jahit sendiri kan enggak berat. Ya. Nah, namun kalau sekarang ini ya datang aja ke permak pakaian jadi. Tapi ini menggambarkan kesederhanaan beliau. Rasulullah itu bila pulang tidak menjumpai makanan yang siap dimakan,
Sambil tersenyum Rasulullah menyingsingkan lengan bajunya untuk membantu istrinya di dapur. Jadi beliau tidak gengsi, tidak malu, tidak merasa rendah ketika bantu istrinya di dapur. Berarti apa? Ya kura-kura juga, cuci piring juga. Rasulullah. Ya. Jadi beliau saking tawaduknya dan sederhananya dalam hidup itu. Dan suatu ketika beliau itu mendapat kiriman makanan dari seorang sahabat yang punya hajat, ya kayak mantu gitu ya. Rasulullah dikirim makanan, kebetulan tidak ada di rumah, diterimalah oleh Ibu Aisyah. Terima. Kemudian ditoto biar Rasul kalau datang langsung bisa langsung menikmati. Apa yang terjadi? Begitu Rasul datang, diberitahu kalau ada sahabat kita yang punya hajat, kita dikirimi makanan seperti ini. Alhamdulillah. Rasul nggak ngajak makan, tapi bertanya kepada Aisyah, apakah tetangga kita ada nggak yang belum kebagian makanan ini? Padahal Aisyah itu sudah lapar. Ya, kalau ibu-ibu sekarang ada, ditunggu suwe waktu luwe-luwe kok gak ada ngejak mangan, kok malah ditakoni. Akhirnya apa? Akhirnya Aisyah berusaha meyakinkan Rasulullah, sahabat yang punya hajat ini orangnya peduli, pasti semua tetangganya sudah dibagi. Tapi cobalah cek barangkali ada yang tertinggal. Akhirnya apa? Nggak diajak makan, disuruh sensus dulu. Nah, di ujung jalan ada sahabat yang baru pulang dari keluarganya, silaturahim. Ditanya, sudah dapat kiriman makanan belum? Dari sahabat, oh belum, kami baru datang dari keluarga. Langsung pergi menghadap Rasul lagi. Betul Rasulullah, ada sahabat kita yang belum dikirimi karena mungkin waktu dikirimi rumahnya tertutup. Baiklah, bagi makanan ini separuh berikan sahabat kita, separuh baru kita makan. Saat itulah Rasulullah menyatakan, aku baru bisa menikmati makanan kalau orang lain juga menikmati seperti yang saya nikmati. Itu pelajaran yang luar biasa. Jadi Rasulullah nggak mau senang sendiri. Semua orang juga harus menikmati kesenangan yang sama. Ya beda dikit lah dengan orang sekarang. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah Bapak Ibu, inilah Rasulullah. Sekarang ada peristiwa yang mengharukan. Ketika sholat berjamaah, Rasulullah terlihat mengalami kesulitan dalam bergerak. Bahkan terdengar suara tulang bergesekan. Umar bertanya, ya Rasulullah, kami melihat seolah-olah Tuhan menanggung penderitaan yang amat berat. Apakah Rasulullah sakit? Beliau menjawab, tidak ya Umar. Alhamdulillah aku sehat dan segar. Ya Rasulullah, Umar bertanya lagi, mengapa setiap kali Tuhan menggerakkan tubuh, kami mendengar seolah-olah sendi Tuhan bergesekan di tubuh Tuhan? Kami yakin Rasulullah sakit. Rasul menjawab. Akhirnya Rasul mengangkat jubahnya. Para sahabat terkejut. Ternyata perut Rasulullah yang kempes itu dililit sehelai kain yang berisi batu kerikil buat menahan rasa lapar. Rasul itu minta apapun kepada Allah pasti dikabulkan. Tapi sampai perutnya lapar agar tidak terkesan lemes, diganjel batu. Seperti itu. Sikap sahabat gimana? Umar menjerit, ya Rasulullah, adakah bila Tuhan menyatakan lapar dan tidak punya makanan, kami tidak akan mendapatkannya buat Tuhan?
Nah, Bapak Ibu, Rasulullah menjawab dengan lembut, tidak para sahabatku, aku tahu apapun akan engkau korbankan demi Rasulmu, tetapi apa yang akan aku jawab di hadapan Allah nanti apabila aku sebagai pemimpin menjadi beban umatnya. Ini mestinya diteladani oleh pemimpin sekarang ya. Dan Rasulullah akhirnya nasihati, biarlah kelaparan ini sebagai hadiah Allah buatku, agar umatku kelak tidak ada yang kelaparan di dunia ini, lebih-lebih tiada yang kelaparan di akhirat kelak. Masih mikirkan umat. Seorang Rasul perutnya kempes karena lapar, beda dengan pejabat sekarang, perutnya gendut-gendut dan dipenuhi harta hasil korupsi. Rasulullah seorang pemimpin dunia, beliau seorang Rasul, namun punya keteladanan yang luar biasa ya. Pernyataan beliau itu yang perlu ditulis dengan tinta emas ya. Apa yang akan aku jawab di hadapan Allah nanti apabila aku sebagai pemimpin menjadi beban rakyatnya, beban umat. Jadi pemimpin itu mestinya nggak boleh jadi beban. Sekarang pemimpin malah membebani pajak ya. Bapak Ibu kalau beli makanan di restoran besar kan kena pajak ya. Beli tiket pesawat kena pajak ya, pajak. Ya, nanti yang nggak kena pajak cuman angop sama kentut aja. Zolim. Sementara setelah pajak terkumpul ditilep. Masih ingat gak Yus Tambunan? Harus diingat itu, jangan lupa. Saking agak gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, teladan Rasulullah itu sempurna. Karena itu kalau sekarang sedang dilanda krisis keteladanan, defisit moralitas, itu sebenarnya kita nggak perlu panik. Karena apa? Kita punya sumber teladan Rasulullah SAW. Adapun kalau sekarang dilansir oleh berbagai media sedang mengalami krisis keteladanan karena pemimpin nggak ada yang patut diteladani, ya kan? Bobrol semua kan pemimpin kita. Padahal filsafat yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara kan jelas toh. Ing ngarsa sum tulondo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Nah sekarang ini yang ing ngarsa tidak jadi tulondo, ndeledek, ngomongnya pagi dele, sore tempe, malamnya mendol, ganti jam, ganti omongan, pertanyaannya sama, jawabannya berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi kita sedang dilanda krisis keteladanan. Semua yang di ngarso nggak ada yang patut jadi tulondo. Nah, ketika itu sudah nggak ada, kita sudah dikirimi oleh Allah keteladanan yang sempurna, yaitu pribadinya Rasulullah SAW. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika sebagai orang tua merasa prihatin dengan tantangan yang akan dihadapi oleh anak kita ke depan. Karena begini, sekarang saja tantangannya sudah seberat ini. Kayak apa tantangan masa depan anak keturunan saya? Itu yang harus dipikirkan. Kalau sekarang judi merajalela, judi online di negara kita ini, uang yang berputar itu 600 triliun. Jadi putaran judi online di negara kita ini
Dalam 1 tahun itu 600 triliun. Itu judi, belum pinjaman online. Yang itu semuanya riba kan. Kalau nawarkan pinjaman, wah manis. Kalau sudah pinjam, pahit kabeh. Ya kan? Demikian pula maksiat, bencana-bencana luar biasa. Dan orang sekarang ini semakin liar. Karena itu kita harus nata diri dan nata generasi yang akan datang. Rasulullah pernah berpesan begini, ya ma'syarul muslimin, man razaqallahu ta'ala biwaladin fa'alai bita'dibi wa ta'limi. Wahai kaum muslimin, siapa saja yang diberi rezeki oleh Allah berupa anak, wajib membekali anak berilmu dan berakhlak. Barang siapa yang berhasil membekali anaknya berilmu dan berakhlak, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada orang tua yang telah berhasil membekali anaknya berilmu dan berakhlak. Wa man taraka waladahu jahilan kullu dzanbin amilahu alaihi. Barang siapa orang tua yang meninggalkan anaknya dalam keadaan bodoh, tidak berilmu dan tidak berakhlak, maka setiap dosa yang dilakukan oleh anak, orang tua ikut bertanggung jawab. Hadis sahih riwayat Muslim. Karena itu jariah dosa yang akan dipanen ketika orang tua melakukan pembiaran terhadap keturunannya, tidak dididik dengan ilmu, dengan akhlak, tapi dibiarkan terserah. Ya. Maka bagus sekali kalau orang tua punya tekad, jangan sampai anak keturunanku mengalami nasib seperti yang saya alami. Dulu zaman penjajah, zaman Belanda, zaman Jepang, sulit untuk sekolah, dan kami akhirnya tidak sekolah. Maka jangan sampai anak keturunanku mengalami nasib seperti yang saya. Itu tekad orang tua yang bagus. Ya. Namun sebaliknya, anak pingin sekolah, orang tuanya wis melok nyambut gawe bapak, walaupun tadi sarjana ujung-ujungnya nganggur. Ini orang tua yang tidak punya visi masa depan. Bapak Ibu, sama-sama memberikan warisan. Lebih mulia mewariskan ilmu daripada mewariskan harta. Maka mari kita teladani Rasul, kita sambut sabda Rasul kepada kita sebagai umat beliau. Wahai ya ma'syarul muslimin, wahai kaum muslimin, barang siapa yang diberi rezeki oleh Allah berupa anak, wajib membekali anak itu berilmu dan berakhlak. Barang siapa yang berhasil membekali anaknya berilmu dan berakhlak, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada orang tuanya. Sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan anaknya dalam keadaan bodoh, tidak berilmu dan tidak berakhlak, maka setiap dosa yang dilakukan anak, orang tua ikut bertanggung jawab. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa mendapat kekuatan lahir dan batin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibimbing dengan hidayahnya untuk istiqomah di jalan yang benar, jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا